sesuai dengan temanya ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Proses pandemi rekan-rekan sekalian bukan hanya menyiksa otak ya, tapi menyiksa dari tersiksanya otak juga menjadi tersiksanya jasad rekan-rekan sekalian ya. Karena aturan, karena beberapa hal dan karena sugesti ya, sehingga seseorang itu sulit untuk move on. Nah, sulit untuk kembali lagi. Makanya rekan-rekan sekalian berbicara pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini, itu berbicara kepada semuanya itu pola dasar. Berbicara pola dasar itu kembali lagi kepada niat. Ya, karena badan kita bisa sehat karena ada gairah yang timbul dari dalam. Ada gairah kan ya, ada semangat dan kemauan untuk sehat itu sangat tinggi rekan-rekan sekalian ya. Nah, berbicara pulih lebih cepat. Ketika kita pulihnya lebih cepat. Nah, orang kenapa saya seperti hanya semboyan bangsa Indonesia di kemerdekaannya yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kata dasarnya adalah pulih lebih cepat. Sekarang resesi sedang terjadi, rekan-rekan sekalian. Resesi ekonomi, resesi mental, resesi moral itu sedang terjadi. Ya. Seueur anu cap bintang 11, seueur anu melenoy. Banyak yang melenoy, rekan-rekan sekalian, bahkan rungkad. Rungkad itu apa ya? Tumbang. Seperti itu yang terjadi bukan hanya di GM, tapi justru di luar GM yang lebih mendominasi. Tapi biasanya orang-orang GM yang bukan di grup ini, rekan-rekan sekalian, semuanya latah. Karena orang-orang mengatakan di luar, oh sekarang resesi sulit, nya sulit, merenya. Oh akhirnya kita mempersepsikan diri bahwa kita juga akan ke bawah sulit. Saya yakin rekan-rekan sekalian BBM itu meningkat, rekan-rekan sekalian saya lihat itu tidak sulit untuk membeli BBM, benar nggak rekan-rekan sekalian? Padahal BBM meningkat, BBM naik. Nah, saya lihat rekan-rekan nggak ada yang sulit untuk membeli BBM gitu loh, rekan-rekan sekalian. Yang sulit itu adalah move on-nya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka ketika pulih nih, memulihkan pikiran dan perasaan kita bahwa kita merasa bahwa orang yang paling beruntung, rekan-rekan sekalian. Beruntung dalam segala hal. Beruntung karena kita diberi pengetahuan, ya. Karena kita juga diberi uang dari pengetahuan tersebut. Dan kita juga diberi kemampuan, yang intinya dari satu ilmu. Kan gitu ya. Dari ilmu ini kita diberi kemampuan, dari ilmu ini kita diberi pengetahuan, dari ilmu ini kita diberi jalan uang gitu. Karena kan tadi 3 hal katanya yang kalau Anda punya uang, maka Anda harus punya yang 2. Dengan uang tersebut Anda harus punya pengetahuan dan Anda harus punya kemampuan, kan gitu. Kan gitu rekan-rekan sekalian. Jika Anda mempunyai kemampuan dan pengetahuan, maka dari kemampuan dan pengetahuan itu Anda harus punya uang. Jadi tetap harus ada yang dikorbankan ya rekan-rekan sekalian. Oke, lepas dari itu semua, kita harus pulih lebih cepat, pulih secara psikologi, pulih secara niat. Maka pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, disebut juga rumusan move on. Orang yang move on. Karena orang yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat adalah disebut juga orang yang move on. Oke. Orang yang move on itu yang gimana sih? Anu gagah gitu loh. Anu gagah teh nu kumaha gitu loh. Anu duit jeung waktunya teh diatur ku sorangan gitu. Uang dan waktunya itu diatur oleh sendirinya, bukan uang dan waktu yang mengatur dirinya, rekan-rekan sekalian. Tapi berbicara move on. Nah, itu adalah merupakan suatu rumusan. Bagaimana kita mau gagah, kan gitu. Bagaimana kita mau move on. Itu merupakan sebuah rumusan. Move on berasal dari sebuah huruf ya, M. Nah, M-nya di sini disebut juga merencanakan. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Tidak ada orang gagah yang kan gitu ya, yang tidak terkena lempeng fitnah. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Kenapa terjadi lempeng fitnah? Karena biasanya orang-orang yang kena lempeng fitnah itu tidak mempunyai data.
tidak merencanakan, kan gitu ya, tidak menuliskan sehingga datanya kurang. Makanya orang-orang yang datanya kurang gampang untuk difitnah. Awas hati-hati rekan-rekan sekalian. Kalau orang yang gagah itu bisa bisa bertahan dari lempeng fitnah. Berarti bagaimana caranya ketika fitnah itu terjadi itu hanya sebentar saja gitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus merencanakannya. Yang pertama berarti langkah kita merencanakan. Kalau istilah di dalam komputer itu harus mempunyai blueprint, sebuah perencanaan. Clear yang pertama perencanaan. Kenapa harus direncanakan? Uduni astajib lakum, rekan-rekan sekalian. Bersenandung haraplah kalian, niscaya akan aku perkenankan, kan gitu. Doa itu sama dengan blueprint rekan-rekan sekalian. Doa itu sama dengan perencanaan. Sehingga doakan apa yang engkau mau lakukan dan lakukan apa yang engkau doakan. Nah, itu menjadi satu kesinambungan rekan-rekan sekalian ya. Benar nggak? Jadi berdoa itu yang terus diulang-ulang itu adalah merupakan rencana. Makanya doakan apa yang kamu rencanakan atau mau lakukan. Dan lakukan apa yang kamu doakan. Oke, Pak Yunus rek gerak. Besok teh gitu. Rek gerakna ke mana? Rek ka Situ Raja, rek ka Dharma Raja. Mau ke Bandung, mau ke Ujung Jaya, mau ke Kadipaten. Tati mau ke Situ Raja, mau ke Bandung, mau ke Ujung Berung, misalkan seperti itu. Kemudian Apipin mau bergerak ke Cipamengpek, mau bergerak ke Cimalaka, mau bergerak kemana gitu loh. Itu karena ada rencana. Kemudian rencana tersebut itu didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan rencana saya besok itu berhasil. Berilah kekuatan ya Allah besok ini supaya saya bisa berkontribusi dengan kebaikan. Supaya apapun yang saya lakukan itu bisa menunjang zakat infak dan sedekah saya. Supaya apa yang saya lakukan itu menjadi ibadah dan kebaikan bagi saya. Clear tak? Sehingga ketika besok hari kita bergerak, misal Apipin mau ke Cimalaka ataupun mau kemanapun, Apipin sudah mempunyai kekuatan. Sudah menanamkan kekuatan dengan kekuatan doa. Disitulah astajib lakum. Gitu loh. Merencanakan dan meminta kepada Allah, ya Allah. Gitu. Saya besok mau kemana? Misalkan itu. Mau ke Majalengka, mau ke Bandung, mau ke Bekasi, mau kemanapun, mau ke Tanjung Priuk, misalkan gitu. Maka perkenankanlah rizkimu itu melimpah kepada saya, ya Allah. Sehingga apapun yang saya lakukan besok itu menjadi kebaikan dan berkah bagi kehidupan saya. Izinkan saya, ya Allah. Kita sudah mempunyai kekuatan, rekan-rekan sekalian. Dan itu disebut sebuah perencanaan. Jadi yang pertama merencanakan, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi membuat rencana atas pergerakan dan kemudian kita kuatkan. Ya. Jadi intinya merencanakan itu bagaimana Anda mempunyai rencana supaya kuat. Nah, Anda harus bertanya kalau di awal, kalau Anda belum punya ritme, bertanya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Harus merencanakannya itu hasil dari bertanya kepada siapa, pendahulu ataupun guru, rekan-rekan sekalian. Merencanakan dari hasil bertanya. Kemudian kita berdoa dan kita lakukan. Nah, kemudian O-nya itu yang kedua itu opsional. Nah, opsional, hati-hati rekan-rekan sekalian. Opsional itu memilih rencana berdasarkan prioritas. Jadi opsional itu memilih rencana berdasarkan skala prioritas. Misal rekan-rekan sekalian, penting dan mendesak. Yang pertama kriterianya itu penting dan mendesak. Yang kedua ada penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting tapi mendesak. Yang keempat tidak penting tapi tidak mendesak. Berarti yang harus kita lakukan adalah yang paling penting dan paling mendesak. Berarti gitu. Begini misal, Anda misalkan harus mengejar dua hal. Yang pertama, Anda itu menginginkan yang namanya mobil. Misal, tapi Anda juga ingin punya rumah. Rumah yang lebih besar, misalkan seperti itu. Kendaraan belum ada, misalkan mobil gitu kan.
Oke, yang harus kita prioritaskan adalah begini, rumah itu masih layak nggak? Misalkan seperti itu. Kan gitu ya. Sementara mobil itu, misal gitu kan, itu sangat mendesak. Satu, menjadi postur Anda menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, supaya kalau kita kehujanan itu ayah wubungan, ayah wubung, ayah wubung. Jadi kalau misalkan kita pas musim hujan itu tidak seperti Superman ataupun Batman, rekan-rekan sekalian. Hujan, Superman, dan Batman gitu. Nah, oke, apa yang harus kita lakukan? Oh, yang harus kita lakukan berarti nih, oh rumah kan udah ada nih, udah ada, tinggal diperapi kan gitu ya. Berarti opsi yang pertama itu punya mobil. Kenapa demikian? Karena memang mobil itu ya pertama untuk postur. Di bisnis ini, rekan-rekan sekalian, di usaha ini postur nomor satu loh. Bener nggak? Jadi postur itu passion, penampilan itu nomor satu. Kenapa? Kenapa? Bukan harus mahal, rekan-rekan sekalian. Bukan harus mahal. Tetapi kudu pantas kadeuleuhna kan gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Tapi betul banyak yang tidak mahal gitu loh. Baju juga, mau baju, mau apapun. Kenapa mendesak? Misal gitu kan, kita mau mengantar anak sekolah, anaknya 3, kebayangkan nu motor atau ditangklek kawas tilu coba ke belakang tapi kan kayak nu 3 jelik gitu kan. Ada yang jatuh satu misalkan seperti itu. Nah, itu kan sudah benar-benar sangat mendesak gitu. Misal seperti itu. Aku masa anak saya harus terus jatuh gitu. Nah, mikir kan gitu ya rekan-rekan sekalian, berarti kan oh berarti yang paling mendesak adalah bagaimana saya mempunyai, mau kalau rumah sekarang oh kamar udah 3 4 misalkan gitu. Semua punya kamar, anak punya kamar, kemudian kita juga punya kamar sendiri. Wah, mau di impiannya itu mau dibikin megah. Tetapi kendaraan mobil belum ada misalkan gitu. Oke, mana nih yang paling penting dan paling mendesak? Misalkan ini mah antara mobil dan rumah, rekan-rekan sekalian. Oke, yang paling mendesak berarti yang pertama itu mobil. Gitu. Karena apa? Karena pertama jarak anak Anda ke sarana sekolah Anda itu berbarengan kan gitu. Di antaranya juga berbarengan dengan diri kita dan lain sebagainya. Berarti yang paling penting dan paling mendesak ini, kalau rumah berarti penting tapi tidak mendesak. Karena sudah ada kan gitu. Ya, reparasi, tinggal diperbaiki posturnya dengan tinggal diminimalis. Berarti yang paling penting dan paling mendesak di sini, ini anggap aja 2 gitu. Itu mobil. Kan gitu. Oh, berarti yang harus kita lakukan, kita berjuang bagaimana caranya mengumpulkan segenap melakukan segenap daya dan upaya ya, supaya kita bisa memperoleh hal tersebut. Makanya harus opsional. Harus benar-benar yang penting dan paling mendesak. Jadi kita tengah hamur-hamur duit itu para rugu gitu loh, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan yang penting dan mendesak, jangan salah nanti ketika misalkan mobil terpenuhi, rumah terpenuhi, bisa seperti itu. Kenapa demikian? Karena daya jual kita lebih tinggi. Misal contoh, Abah pakai motor ke pasien tes. Biasanya Abah dibayar 100 atau 150 tanpa suplemen, misal. Kemudian Abah pakai mobil. Padahal beda bensinnya itu beda 1 liter. Anggap Abah yang biasanya 1 liter itu menjadi 2 liter. Anu biasa misalkan 15.000 ataupun mun pertama aja gitu kan. 15.000 jadi 30.000 gitu loh. Biasanya 15.000 dibayar 150. Tapi dengan mobil berarti kan jadi 30.000. Tapi biasanya Abah itu dibayarnya tidak akan pernah kurang dari 250.000. Benar nggak? Karena ada postur. Atau paling tinggi gitu, paling rendah itu 200, yang biasanya 200 150 jadi 200. Berarti kan lamun berbicara bati, Bah. Abah ayeuna batina menambah 15.000 berarti 155.000. Nah, iya jadi 200. Nah, untungkan ya Abah 35.000. Pernah nggak, Abah? Nah, ini berbicara postur. Jadi berbicara opsional yang kedua ini adalah kita memilih satu kebutuhan mana yang paling penting dan paling mendesak. Sebagai contoh lagi, apakah baju ataukah make up?
Misal seperti ini berbicara misalkan baju yang pantas, bukan mahal, baju yang pantas atau make up. Oke, kalau perempuan make up, Anda sudah punya misalkan wahai para ibu-ibu nih, dan Anda bisa move dengan make up tersebut gitu. Lipstiknya edun gitu kan, bedaknya masih edun, masih alright gitu, baik-baik saja gitu kan. Eyeshadow dan lain sebagainya juga masih baik gitu kan. Nah, berarti itu masih bisa ditanggulangi kan gitu. Make up juga penting, tapi tidak mendesak. Mas Ria, maaf Bu Mas Ria mau di mute dulu, Bu Mas Ria. Udah, Master. Oke. Make up itu penting, tapi tidak mendesak karena masih ada. Tapi baju misalkan ayeuna poe make baju eta, isukna make baju eta. Isukna di baju eta nepikeun ke bau cocok misalkan seperti itu. Nah, berarti yang harus kita lakukan yang paling penting dan paling mendesak adalah bagaimana kita mengumpulkan segenap daya dan upaya supaya kita bisa membeli baju. Dan tidak menutup kemungkinan rekan-rekan sekalian baju dapat, make up pun dapat. Karena kita membeli yang benar kita butuhkan biasanya. Orang memperjuangkan apa yang dia butuhkan, maka juga tercukupi. Beda lagi kalau dia memperjuangkan keinginan, maka kebutuhan tidak akan tercukupi. Itu rekan-rekan. Itu yang menjadi kebutuhan, maka keinginan tercukupi. Tapi kalau kita memperjuangkan keinginan, belum tentu kebutuhan tercukupi. Itu hukum. Hukumnya rekan-rekan sekalian. Makanya di sini kita harus mempunyai opsional, skala prioritas. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Sekarang misalkan seperti ini. Ada yang nama GM Award. Nah, gitu. GM Award. Nah, kemudian besok misalkan ayah KMBK ini. Bingung. GM Award dulu apa MBK dulu gitu kan. Kan gitu rekan-rekan sekalian. Misal gitu kan. Oke. Kebutuhan Anda menjaga harga diri Anda kan gitu. Supaya bagaimana Anda tetap mempunyai yang namanya aktualisasi diri. Ingat kebutuhan. Apa yang Anda butuhkan? Ingat bahwa misalkan besok itu hari Selasa. Misalkan. Sementara GM Award itu ditutupnya pendaftarannya hari Jumat. Apa yang harus Anda lakukan? Tutup dulu MBK. Maka GM Award juga Anda akan dapat. Beda lagi rekan-rekan sekalian. Kalau Anda misalkan jeprut dulu nih, besok misalkan bisa Anda misalkan mengelak gitu. Tapi apa yang terjadi? Kudu konfrontasi dulu kita gitu. Setelahnya konfrontasi kan akhirnya mood menurun. Kalau mood Anda menurun, apapun itu tidak akan pernah jalan. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Bela apapun yang membuat Anda itu moodnya menjadi terus booster. Nah, itu yang harus Anda perjuangkan. Apa yang harus Anda lakukan adalah Anda membela sesuatu yang membuat mood Anda bisa booster. Karena ketika mood Anda itu tetap move on, tetap fight gitu ya, tetap muncak, maka jangankan berbicara gunung, dunia pun akan Anda kuasai gitu. Oke, jika mood Anda maksimal, maka jangan berbicara gunung bakal Anda kuasai. Jangankan gunung, kalau mood Anda maksimal, dunia pun akan Anda genggam gitu. Nah itu, seperti hanya tadi rekan-rekan sekalian, apa yang harus Anda bela? Kebutuhan. Karena apa ya kebutuhan itu gitu loh. Jadi kalau Anda misalkan tidak mendapatkan itu, maka harga diri Anda akan terganggu. Kalau Anda tidak mencukupi itu, maka harga diri Anda akan diinjak-injak. Seperti itu rekan-rekan sekalian, salah satunya. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Segera tuntaskan kebutuhan kita. Maka keinginan kita itu akan terdapatkan. Amankan rekan-rekan sekalian, amankan yang namanya skala prioritas. Yang ketiganya itu adalah move kan, V berarti kan ya, visualisasi positif. Visualisasi positif. Jadi visual itu berarti kan pandangan, penglihatan yang positif. Apapun yang Anda lihat, itu visualisasikan kepada sesuatu yang positif. Ingat rekan-rekan sekalian, ketika melihat orang yang lagi sedih, orang terdekat Anda sedih,
Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, ketika Anda melihat, Anda juga akan ikut sedih. Ketika orang terdekat Anda itu bahagia, tanpa disadari Anda juga akan merasa bahagia. Kan visualisasi itu akan mempengaruhi 75% kesadaran manusia. Nah, berarti rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya balik lagi tadi, kita bisa move on. Langkah yang ketiga itu adalah bagaimana apapun yang kita lihat, kita visualkan. Bahwa apapun yang kita lihat itu adalah sesuatu yang positif. Contoh, nah kan Anda misalkan nih, punya keinginan, Pak Yunus hayang si Arpi. Misal, Pak Ustadz Deden misalkan hayang Pajero Spot. Kebayang nggak kekuatan visualisasi yang Anda afirmasikan itu? Banyak kalau misalkan di antara kita itu kayak orang edan, bukan orang gila, orang edan gitu. Ada misalkan seseorang itu, kan pernah rekan-rekan sekalian melihat pendahulu rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang itu misalkan nih, ingin satu merek mobil. Bu Rete misalkan ingin Pajero Sport. Kudu kawas nu edan heula Bu Rete. Begitu ada Pajero Sport misalkan warna hitam ataupun putih liwat, edan tuh mobil sayang kayak gitu. Lamun sedikit sering ningali kita itu sok jadi milik saya gitu. Mau nggak rekan-rekan sekalian mengafirmasi gitu loh. Ketika Anda memvisualisasi, Anda mempunyai impian. Jadi ketika Anda begitu visual, Anda larapkan ke dalam hati apa yang Anda lihat, terapkan dalam rasa Anda bahwa pada satu titik yang tidak akan lama, saya akan memperoleh itu. Oke, seperti itu ya, yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena itu akan membuat bangkit semangat kita gitu. Oke, seperti itu. Lihat orang lain yang bisa nyetir misalkan, cek burete tengkete. Kayak saya bisa nyetir kawas gitu. Nah, berarti kan enteng kayak gitu saya bisa nyetir. Ada cewek misalkan gitu pakai kacamata gitu kan. Si sikunya itu dikelilingi satu ces. Kemudian sambil pegang setir Bu Ana misalkan Bu Ana hayang nyetir kan gitu pakai kacamata hitam kayak bisa gitu kan ces gitu pakai kacamata hitam tangan dikeluarin satu gitu diafirmasi sama Bu Ana nanti juga saya akan bisa tidak akan lama saya akan bisa saya yakin Bu bakal bisa harus bisa Bu gitu karena itu akan menjadi kebanggaan begitu Bu Rete jadi nah begitu juga Teh Tati Teh Ida Umi ya Ibu Mas Ria, mending bisa dulu nyetir. Nanti afirmasinya lebih kuat. Pak Yunus, seperti gitu. Afirmasinya akan lebih kuat, Pak Wi, kalau bisa nyetir itu. Afirmasi sangat kuat kan. Nah itu, jadi visualisasikan positif nih, apa yang kita lihat. Nah kemudian, yang E-nya itu move kan ya. Nah, E-nya itu adalah eksekusi, rekan-rekan sekalian. Nah, mengeksekusinya gitu. Maksudnya begini, Anda pingin sesuatu, maka apa yang harus Anda lakukan? Sok bingung, misalkan begini, Apipin hayang mobil Pajero Sport, mikir hala Apipin teh, aduh timana pan saya hanya terapis gitu. Misal gitu, sabaraha lah saya bisa mendapatkan itu. Nah, jauhkan tuh dari itu, dari visualisasi positif, kemudian Apipin eksekusi, lakukan aja yang sebetulnya kita bisa melakukannya. Misal gitu kan. Apipin lakukan 3300 seperti gitu kan. Nah, tetapi Apipin tetap dari hasil 3300 sekecil apapun itu tetap disisihkan untuk impian Apipin tersebut. Nah, itu baru eksekusi. Dan tanpa Apipin sadari pada satu titik jumlah tersebut itu jadi fantastis. Seiring Apipin itu harga dirinya meningkat. Jadi kalau berpikir misalkan gini, secara manual Apipin berpikiran bahwa 3 tahun ke depan saya baru bisa dapat Pajero. Misal, kalau ukuran tarikan kekuatan sekarang. Tapi tanpa disadari ketika Apipin terus melakukannya itu terus, maka tanpa disadari biasanya itu 10 bulan sudah terpenuhi ya.
Nah, kan seperti itu. Apa yang Abipin rasakan sekarang ya saya rasakan. Misal 2012 saya bangkit, 2011 saya bangkit, 2011 belum punya apa-apa Abipin. Bagaimana saya bisa punya mobil mewah, punya rumah juga yang layak pada waktu itu kan. Kalau saya pikir 2022 baru saya terwujud punya rumah yang layak, punya kendaraan yang megah lah gitu. Yang mewah lah disebutnya gitu. Tapi tanpa disadari Alvin, saya berarti kan 2011 tuh. 2011-nya tuh Agustus. Mulai saya bangkit kembali lagi kepada track semula kan gitu, kepada saya melakukan 3300 lagi, saya semangat lagi. Saya kemudian melakukan bahwa saya melakukan ilmu ini bukan saja saya memperjuangkan impian saya, tapi saya juga memperjuangkan pendahulu-pendahulu saya supaya ilmu ini tetap abadi. Saya terus dawamkan di dalam hati saya bahwa saya melakukan tindakan ini bukan saja saya mempunyai impian, tapi saya harus memelihara nih ilmu ini. Ilmu ini supaya bermahkota di saya dan ilmu ini juga bermahkota di bagi orang lain gitu. Saya terus dawamkan itu. Ternyata 2012 bulan April itu terwujud semua Bipin. Padahal di Agustus 2000 coba, di Agustus sampai dengan Februari. Kan gitu ya. Kan berapa coba? September, Oktober, November, Januari, Februari. 5 bulan Bipin. Ternyata rumah yang layak saya dapatkan, mobil yang mewah juga saya dapatkan. Padahal waktu itu saya masih punya katana, Pak Bipin. Katana, Bibit. Katana harganya 20 juta, mau dibawa ke Bandung teh begitu balik lagi itu harus turun mesin. Kebayang, itu aduh sangat menyakitkan. Dibawa ngebut lebih 30 cara roplok bau teh. Dahsyat sekali Amin. Dan itu saya berpikir bahwa 2022 gitu, saya baru bisa mewujudkan. Aduh, Pak, sadar. Baru nyadar. Begitu ya, Pak ya. Jadi lamun lamun ke Bandung teh Pak ieu kudu di bengkel ka mana ya? Kunaon boy? Bauna caroplok. Jadi speed couplingnya juga nggak tahu ngaceleng ke mana gitu loh. Kebayang rekan-rekan sekalian kalau lebih kecepatan dari 60, wah ini pokoknya ngararaceng segala rupa gitu. Dan itu saya berpikir kapan saya mempunyai mobil mewah seperti NAP gitu kan. Kan itu wah zaman mana 2022 lah. Kalau saya berpikir pada waktu itu gitu. Tapi apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Februari 2013 kan gitu ya. Itu sudah terwujud. Padahal saya Agustus 2012 saya baru berpikir, duh, saya ingin ya yang seperti itu gitu. Karena saya sudah tidak nyaman gitu. Saya bergerak aja 3300 aja gitu rekan-rekan sekalian dan tidak ada satupun yang saya pernah mengajak pada orang pada waktu itu karena sudah muak perasaan saya gitu. Dengan muak kalau ngomong ke orang lain nggak diterima, kalau ngomong ke orang lain hanya diolok-olok gitu. Saya bergerak aja dari situ. 3300-nya saya tingkatkan bukan 3300 rekan-rekan sekalian. 3600, 310, 33 dan lain sebagainya. Jadi kalau dari 3 orang saya tingkatkan menjadi 6 orang. Kumaha carana saya 6 orang. Kumaha cara 10 orang, kumaha 15 orang. Dan bikin tanpa terasa saking ambisinya saya mencapai yang 150 orang itu dalam sehari rekan-rekan sekalian. Akhirnya saya juga kelabakan setelah 500 jadi dupak cager rekan-rekan sekalian. Jadi didupak gitu kan 2 menit dupakan cager. Nah itu yang saya lakukan rekan-rekan sekalian. Tapi Allah alhamdulillah pada waktu itu gitu memberikan kemampuan dan kemujaraban kepada apa yang saya lakukan pada waktu itu gitu. Ya akhirnya saya juga mengatur ritme kembali, merencanakan kembali. Ya akhirnya bagaimana saya bisa sedikit tapi kualitasnya itu maksimal. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian, hati-hati eksekusinya nih. Lakukan yang harus Anda lakukan eksekusinya, jangan sampai Anda tidak melakukan aplikasi gitu. Oke, seperti itu. Yang terakhir itu adalah on the track. On the track itu dalam track berarti kan ya. Jadi move on. Nah, on-nya itu adalah on the track. Jadi teguh bertahan berdasarkan jalur ilmu rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana kita bisa teguh bertahan di dalam satu jalur ilmu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang istimewa. Oke.
sedikit berbicara bahwa apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menjadi orang besar. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa menjaga harga diri kita berarti. Harga diri kita itu adalah terjaga ketika kebutuhan kita itu terpelihara gitu. Kebutuhan primer kita terpelihara, jangan sampai kita kekurangan beras, kemudian anak ketika ingin jajan kita malah pinjem-pinjem ke orang lain, kan gitu tidak etis ya rekan-rekan sekalian. Biaya anak untuk sekolah tercukupi berarti kan bagi yang punya anak. Bagi yang belum punya istri berarti bagaimana caranya Anda itu bisa nikah itu megah kan gitu ya. Tong biasa-biasa gitu loh Apikri. Jadi bagaimana caranya apik kita nikah teh megah tong biasa-biasa wae kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian, apa yang harus rekan-rekan sekalian on the track itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mempertahankan harga diri. Khususnya kebutuhan primer sekunder kita itu terpenuhi. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kalau Anda ingin menjadi pemimpin besar, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa menjaga korp Anda. Jika Anda bisa menjaga korp Anda, korp itu koordinat. Benar nggak? Korp itu koordinat. Oke, bagaimana Anda bisa menjaga korp Anda? Bukan untuk korpnya, bukan untuk koordinatnya, tapi Anda akan mendapatkan satu titel pemimpin yang baik ketika Anda memberikan warna yang baik dalam satu korp. Setiap pada korp gitu kan, kemudian mempertahankan harga diri korp. Nah, dari situ Anda akan korp. Korp itu koordinat ya. Koordinat ya. Bagaimana Anda bisa menjaga harga diri Anda dan bagaimana Anda juga bisa menjaga koordinat Anda. Oh, jangan pernah takut rekan-rekan sekalian. Ya. Kenapa nih berbicara koordinat rekan-rekan sekalian? Memang memuakan kalau berbicara koordinat ya. Nah, karena memang itu berbicaranya bukan hanya kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, ketika Anda memberikan warna yang positif kepada korp Anda akan mendapatkan hal yang positif banyak pengikut untuk Anda. Seperti gini rekan-rekan sekalian, ini hukum kelayakan. Seseorang menjadi satu pemimpin dan mempunyai jati diri karena orang tersebut pernah memimpin sesuatu di dalam satu korp yang lain gitu loh. Begini rekan-rekan sekalian, ada pengalaman kerja, benar nggak? Orang itu selalu mempunyai pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja yang baik itu akan sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan dari pekerjaannya itu sendiri gitu loh. Sebelum Anda jadi pemimpin, maka Anda harus memberikan warna yang positif terhadap pemimpin Anda. Berarti kan gitu. Oke, lepas dari masalah mood dan tidak mood kepada pemimpinnya rekan-rekan sekalian. Tapi salah satu syarat, ketika kita ingin jadi pemimpin besar, maka kita harus memberikan warna yang besar terhadap korp kita. Begitu rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Dulu, ketika sebelum GM Community ini berdiri, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, saya memberikan warna yang positif kepada perkumpulan yang lain. Padahal yang untungnya bukan saya sendiri, rekan-rekan sekalian. Tapi, contoh, saya bermain di beberapa misalkan network marketing kan gitu. Saya selalu memberikan warna yang positif pada network marketing tersebut gitu loh. Padahal kan yang untungnya bukan hanya saya. Itu salah satunya. Yang kedua, kepada perkumpulan yang lain. Saya juga tetap memberikan warna yang positif. Karena sehingga pada waktu itu ada gelar. Enak ya kalau misalkan ada Gus Musmah kan seperti itu. Oke, misal seperti itu di yang lain gitu, di korp yang lain. Sehingga itu menjadi sebuah pede bagi saya bahwa saya selalu memberikan satu warna yang positif bagi orang lain. Akhirnya saya membuat sebuah perkumpulan saya sendiri. Saya efektifkan perkumpulan saya kan gitu. Ternyata warnanya itu juga sama. Dan saya mungkin pada waktu itu rekan-rekan sekalian enak dan mengarana memberikan warna yang positif pada sebuah korp gitu. Tapi paham, itu sebuah syarat. Jika kita
ingin berarti mempunyai korup yang besar. Oke, rekan-rekan sekalian, salah satu syarat yang biasanya di fase madani, di fase pertengahan, orang-orang di luaran sana, rekan-rekan sekalian, itu di fase pertengahan. Kita mempunyai ego, tapi kita di dalam satu skup koordinat. Bayang nggak? Kita mempunyai ego, kita sudah mempunyai ego, kita sudah tahu dari kerja sebuah koordinat, tetapi kita itu semangatnya tidak seperti awal gitu. Yang harus kita lakukan, tidak ada kata yang terlambat. Apapun rekan-rekan sekalian, apa yang Anda rasakan, saya pernah rasakan gitu. Tapi salah satu syarat kita mempunyai korup yang baik, korup yang besar adalah ketika kita memberikan warna yang positif pada korup yang sedang kita diami sekarang. Sebagai contoh, Anda sekarang ada di dalam satu korup. Jika Anda berhasil membuat korup ini menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang lebih berwarna, menjadi sesuatu yang lebih baik gitu kan, maka Anda juga akan menjadi pemimpin yang baik. Good leader, good follower. Pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Hati-hati bahwa pengikut yang baik menjadi pengikut yang baik, sebetulnya kebaikan itu bukan untuk yang kita ikutin. Tetapi kebaikan itu adalah salah satu syarat bahwa kita akan banyak pengikut. Oke, saya tantang Anda di 25, 26, 27 November. Seberapa layak Anda menjadi pemimpin yang baik? Saya tunggu di Pangandaran rekan-rekan sekalian ya semua. 25, 26, 27 November. Kesetiaan kita dipertaruhkan untuk diri kita. Kemegahan hidup kita itu dipertaruhkan pada diri kita. Yang jadi tantangannya, kita mau ada di dalamnya atau tidak. Nah, sekali lagi bahwa garis hidup itu adalah kumpulan titik demi titik tindakan yang terus-menerus dan sambung menyambung dari A sampai Z. Kita ada momentum 1, 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya bukan untuk orang lain. Sebetulnya adalah untuk mempercepat kita sampai kepada tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita berarti bebas uang, bebas waktu. Oke, berarti uang dan waktu kita yang atur gitu loh. Bukan orang lain yang mengaturnya, bukan uang yang mengatur kita, bukan juga waktu yang mengatur kita, tapi uang dan waktu kita yang mengaturnya. Oke, itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, quote terakhir nih. Kuatkan hati dengan impian yang pasti. Anda akan selalu kuat jika Anda mempunyai impian yang pasti. Lain berubah-ubah. Apa impian Anda berdasarkan tadi skala prioritas. Tetapkan itu dan menjadi target Anda untuk itu gitu. Jadi berarti kuatkan hati dengan impian yang pasti. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kuatkan langkah dengan perintah dari pusat arah. Kalau Anda merasa gamang dalam merangkah, maka Anda harus menemukan perintah dari pusat arah. Siapa orang yang Anda paling percayai di dalam keilmuan? Maka disitulah Anda harus mendapatkan petunjuk arah, ya. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi kuatkan langkah dengan perintah dari pusat arah. Yang ketiga, kuatkan semangat dengan mempunyai sahabat. Oke, rekan-rekan sekalian, Anda akan selalu merasa kuat dalam melangkah di keilmuan apapun, apalagi di keilmuan GM ini, kalau Anda mempunyai sahabat di dalam bergerak Anda. Oke, bisa jaringan Anda, bisa lain dari jaringan Anda, bisa upline Anda, bisa istri Anda, bisa suami Anda, atau siapapun. Yang penting, siapa yang Anda paling anggap itu sahabat. Ya, apa yang disebut sahabat? Dia selalu mendukung apapun yang kita lakukan. Dia tidak selalu menyalahkan, tapi dia selalu mengingatkan ketika kita di arah yang kurang tepat. Itulah sahabat. Rekan-rekan sekalian, punyai sahabat supaya Anda bisa kuat.
orang yang mendukung pergerakan kita, dan orang yang selalu mengingatkan ketika kita ada di titik yang kurang tepat. Dan yang terakhir, kuatkan tujuan bersama penguat di keilmuan. Siapa yang membuat Anda bisa kuat di keilmuan? Kuatkan tujuan Anda oleh dia, maka Anda akan lebih kuat dari baja, rekan-rekan sekalian. Oke, move on. Ya. Merencanakan, opsional, visualisasi positif, eksekusi, dan on the track. Itulah rekan-rekan sekalian yang disebut dengan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan itu semua disebut move on. Kita harus move on, rekan-rekan sekalian. Kita harus punya semangat, kita harus punya kemauan, kita harus punya kemampuan, dan kita harus mempunyai penguat. Itulah rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas semua perhatiannya rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu disehatkan, diberi kemauan yang kuat, diberi kemampuan, dan pengkabulan atas apapun yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kita yakin rekan-rekan sekalian adalah orang-orang pilihan dan selalu menjadi orang pilihan dan selamanya akan menjadi orang pilihan dan istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya